Hai, selamat datang di channel Indoroker Film. Kesempatan kali ini, saya akan mengulas alur cerita film The Farewell. Film ini berasal dari komik yang diangkat menjadi live action, mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang legendaris. Dia diperintahkan menjalani hidup normal selama 1 tahun oleh bosnya. Jika melanggar peraturannya, dia akan dibunuh oleh bosnya. Ceritanya diawali ketika para Yakuza sedang mengadakan pesta perjamuan. Di tengah pesta, tiba-tiba datang seorang pembunuh sadis menghabisi mereka satu persatu. Pembunuh ini bernama Akira Sato, dijuluki sebagai The Pebble, sang legenda pembunuh bayaran profesional yang tak tertandingi. Agar identitasnya tidak diketahui, pembunuh itu mengenakan topeng seperti pencuri, dilengkapi dengan 2 pistol di tangannya. Ketika misinya selesai, di sebuah TKP pembantaian, ada 2 orang pembunuh bayaran yang datang untuk membunuh para Yakuza. Namun aksi mereka keduluan oleh Sato. 2 pembunuh itu menyadari aksi pembantaian ini dilakukan oleh The Pebble. 2 orang pemuda ini meyakini jika mereka membunuh The Pebble, maka mereka akan menjadi seorang legendaris. Sato ditugaskan oleh bosnya untuk mengambil cuti selama 1 tahun untuk menjalani hidup normal di kota Osaka. Pada misi itu, Sato tidak boleh membunuh siapapun. Jika dia melanggarnya, maka bosnya akan membunuhnya. Bosnya mengatakan di Osaka, dia akan dipertemukan dengan mantan seorang klien yang pernah memakai jasanya. Kemudian, Sato diberi sebuah hadiah seekor burung oleh bosnya untuk menemaninya di Osaka. Sato pergi ke Osaka ditemani oleh seorang wanita yang bernama Yoko. Yoko adalah salah satu pembunuh bayaran juga. Dia adalah partnernya. Bosnya menyarankan Sato dan Yoko akan berperan sebagai kakak beradik. Setibanya di Osaka, Sato dan Yoko disambut baik oleh Direktur Ehibara dan Pak Komisaris. Sato dan Yoko diberi sebuah fasilitas rumah untuk tinggal. Direktur Ehibara memberikan pengarahan pada mereka. Di sebuah garasi mobil, Direktur Ehibara memperlihatkan mobil klasik kesayangannya. Katanya mobil ini hanya dia yang boleh menyentuhnya. Karena penasaran, Sato dan Yoko mencoba mobil itu walaupun sudah dilarang. Karena merasa kesal dengan ulah Sato, keesokan harinya, Direktur Ehibara mengirim 2 orang preman untuk menghabisi Sato. Para preman itu memukul Sato. Sato terlihat sangat lemah seperti pecundang yang tak berdaya. Yoko yang melihat kejadian itu malah melarikan diri. Karena mencuri perhatian orang sekitar, kedua preman itu pergi dan memberikan kabar kepada Direktur Ehibara bahwa Sato sudah dihajar babak belur. Mendengar hal itu, Direktur Ehibara sangat heran karena Sato tidak mau melawan. Sementara hidung Sato mengeluarkan banyak darah. Tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang memberikan sabut tangannya, namun Sato menolaknya. Tanpa alasan, gadis itu pergi meninggalkan Sato. Sato cuma bisa terbengong melihat gadis itu lari terburu-buru. Belum cukup puas, Direktur Hibara menguji Sato lebih keras. Dia mengajak Sato ke bangunan kosong untuk menghabisi 2 orang kriminal. Di sana, Sato diberi waktu 6 detik untuk menghabisi mereka. Menurut Direktur Hibara, seorang The Pebble mampu menghabisi lawannya dalam 6 detik. Karena Sato ingin tinggal di Osaka, dia mau melakukannya. Sato mengenakan topeng untuk menghajar mereka. Dengan cepat, Sato menjatuhkan kedua kriminal tersebut. Namun, Direktur Hibara kecewa karena Sato tidak membunuh kedua kriminal tersebut. Sato memohon pada Dr. Hibara untuk mengizinkannya tinggal di Osaka selama setahun. Sato berjanji selama tinggal di Osaka, dia tidak akan membunuh dan akan menjalani hidup dengan normal. Mendengar hal itu, dengan berat hati, Direktur Hibara mengizinkannya. Direktur Hibara mengajak Sato berkeliling kota dengan mobil klasiknya. Terlihat ada seorang gadis yang sedang melintas di seberang jalan. Direktur Hibara melarang Sato mendekati gadis itu. Katanya gadis itu adalah gadis baik. Dia rela bekerja keras demi merawat ibunya yang sedang sakit. Sato menyadari bahwa gadis itu pernah memberinya sapu tangan saat dia terluka. Direktur Hibara mengatakan bahwa adiknya sebentar lagi akan keluar dari penjara. Adiknya itu bernama Kojima. Direktur Hibara meminta Sato untuk menjauhinya. Direktur Hibara menyarankan Sato untuk mencari pekerjaan karena orang normal harus mempunyai sebuah pekerjaan. Mendengar hal itu, Sato melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Di sudut kota, Sato jalan lontang-lantung. Pada akhirnya, Sato bertemu dengan gadis yang pernah memberinya sapu tangan. Gadis ini bernama Misaki. Akhirnya mereka berkenalan. Misaki menyarankan Sato untuk bekerja di tempatnya ia bekerja, yaitu sebuah perusahaan jasa pembuat desain kartu, nama, dan selebaran. Di waktu lain, Kojima sudah keluar dari penjara. Dia menemui orang yang pernah berhutang kepadanya.
Kojima kesal pada orang ini karena tidak pernah membayar hutangnya. Kojima membunuh pria itu dengan satu tembakan. Dor. Tewasnya pria itu terdengar oleh bosnya yang bernama Sunagawa. Sunagawa adalah salah satu yakuza yang pernah bekerja di perusahaan komisaris. Sunagawa sangat marah dengan Kojima yang telah membunuh anak buahnya. Dia memikirkan untuk balas dendam. Kemudian, Kojima mendatangi kantor komisaris. Dia diberi modal usaha oleh Pak Komisaris sebesar 5 juta yen. Kojima berniat menggunakan uang itu untuk membuka bisnis prostitusi. Setelah keluar dari ruangan, Kojima bersitegang dengan Sunagawa. Sunagawa tidak menyukai sikap Kojima yang sangat tengil. Ketika suasana memanas, Direktur Haibara melerai mereka berdua. Di depan komputer, Misaki sedang membuat sebuah logo. Namun, dia tidak mempunyai inspirasi. Kemudian Misaki minta bantuan Sato untuk menggambar sebuah gambar hewan. Sato dengan senang hati membantunya. Gambar hewan yang dibuat Sato terlihat seperti gambar anak SD. Hal ini membuat Misaki dan bosnya tertawa karena gambarnya terlihat lucu. Walaupun seperti itu, bosnya sangat tertarik dengan gambarnya. Suatu malam, Misaki main ke rumah Sato. Di sana mereka berkumpul. Ada Yoko juga. Karena Sato mendekati gadis yang dilarang, Sato mendatangi rumah Direktur Haibara. Ketika dibukakan pintu, Sato malah ketemu dengan Kojima. Kojima menodongkan pisau ke telinga Sato, namun Sato tak bergerak, hanya melototinya. Sato hanya ingin minta izin untuk bertemu dengan Direktur Haibara karena ada urusan. Lalu Kojima mengizinkannya masuk. Ketika Kojima memanggil Direktur Haibara sudah tergeletak di kamar mandi. Dia terkena serangan jantung. Kojima membawanya ke rumah sakit. Ketika Direktur Haibara sudah siuman, Kojima minta izin untuk membuka usaha prostitusi. Namun, Direktur Haibara tak mengizinkannya karena akan terjadi bentrok dengan bisnis Sunagawa. Kojima tak mau mendengarkannya. Dia tetap bersikeras akan menjalankan bisnisnya. Kojima mendatangi rumah Misaki untuk merekrutnya sebagai PSK. Kojima tahu sebelumnya Misaki pernah bekerja sebagai bintang porno. Kojima menawarkan pekerjaan itu kepadanya, namun Misaki menolaknya karena dia sudah tak mau lagi menjadi perempuan malam. Tak tinggal diam, Kojima mengancam Misaki. Dia akan mencelakai orang terdekatnya. Misaki tetap tidak mau menerimanya. Di waktu lain, Sunagawa menyewa 2 pembunuh bayaran untuk menculik Kojima. Sunagawa menjelaskan bahwa perusahaannya sedang menyembunyikan seorang pembunuh bayaran profesional. Mendengar hal itu, 2 pembunuh berantai itu sangat tertarik dengan tawarannya. Mereka meyakini pembunuh bayaran profesional itu adalah The Pebble yang selama ini mereka cari. Suatu malam, Misaki mendapatkan sebuah pesan dari Kojima bahwa dia akan mencelakai ibunya. Melihat pesan itu, Misaki mau mengikuti kemauan Kojima, asal ibunya selamat. Kojima membawa Misaki ke apartemennya untuk menandatangani sebuah kontrak. Di tengah obrolan, 2 pembunuh berantai itu menculik Kojima serta Misaki. Direktur Haibara mendengar kabar bahwa Kojima telah diculik. Direktur Haibara meminta bantuan kepada Sato untuk menolong adiknya. Agar Sato mau menolong Kojima, Direktur Haibara rela memberikan mobil klasiknya kepada Sato. Sato mendatangi apartemen Kojima untuk menyelidikinya. Di sana, Sato melihat reka adegan penculikan Kojima serta Misaki yang ikut terseret. Sato merakit sebuah pistol mainan agar orang yang terkena tembakannya, orang itu tidak akan mati. Ketika Direktur Haibara berbaring di rumah sakit, bosnya Sato datang menyekapnya. Dia mengatakan jika Sato membunuh orang di Osaka, dia akan membunuh Sato beserta dirinya. Setelah itu, bosnya Sato pergi meninggalkannya. Di sebuah pabrik pembuangan limbah, Kojima dan Misaki disekap. Kojima mengatakan pada Sunagawa jika dia membunuhnya, maka akan ada seorang pembunuh bayaran akan membunuh mereka semua. Mendengar hal itu, Sunagawa tak jadi membunuhnya. Dia menjadikan Kojima menjadi umpan. 2 pembunuh berantai itu sangat senang karena sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan sang legenda. Sato dan Yoko mendatangi pabrik limbah itu. Sebelum melancarkan aksinya, Sato selalu mengetuk-ketuk keningnya. Tak lama kemudian, Sato memanjat dinding seperti Jackie Chan. Melalui CCTV, aksi diketahui. Para penjahat sudah menantinya. Di sebuah kamar yang cukup gelap, Misaki akan diperkosa. Namun, tindakan itu digagalkan oleh Sato. Kemudian, Sato menyuruh Misaki untuk bersembunyi di bawah lorong. Sato meninggalkannya dan menemui Kojima yang sedang ditawan. Sato dan para penjahat itu adu tembakan. Ketika mereka lengah, Sato berhasil menyelamatkan Kojima. Lalu, Sato melindungi Kojima. Terjadinya baku hantam di antara mereka yang tak terhindarkan.
Kemudian pertarungan sengit di antara Kojima dengan Sunagawa sampai keduanya pingsan. Sementara Sato datang menyelamatkan Misaki yang akan terjatuh dari ketinggian. Namun, dia dihadang oleh salah satu seorang pembunuh berantai. Terjadi baku tembak di antara mereka. Sato dan orang itu menunjukkan keahliannya dalam tembak-menembak. Peperangan itu dimenangkan oleh Sato. Ketika Misaki terjatuh dari ketinggian, Sato berhasil menangkapnya. Karena benturan cukup keras, Misaki jatuh pingsan. Ketika Misaki siuman, orang itu buka topengnya, tapi itu bukanlah Sato. Misaki diantarkan pulang ke rumah Sato. Saat Yoko bukan pintu, Misaki melihat Sato terlihat tenang, seolah-olah tidak terjadi apapun. Lalu Yoko menghibur Misaki sampai dia tertidur lelap. Saat itu Sato pergi meninggalkannya. Sato membawa Kojima ke Direktur Ehibara. Direktur Ehibara merasa geram dengan kelakuan adiknya yang susah diatur. Direktur Ehibara menembak kepala Kojima untuk menuntaskan masalah. Kemudian, Direktur Ehibara mengabarkan kepada Sunagawa bahwa Kojima sudah tewas. Direktur Ehibara berharap kesalahpahaman di antara mereka sudah selesai. Di lain tempat, bosnya Sato datang ke pabrik untuk memastikan keadaan. Apakah Sato membunuh mereka? Ternyata tidak ada satu mayat pun yang ditemukan. 20 berantai itu sudah siuman. Mereka sangat gembira karena mereka masih hidup. Mereka berencana akan bunuh Pebble di lain waktu. Namun, bosnya Sato menembak kepala mereka. Dor!